Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiawan, NIM 15421110018. Di sini saya akan menjelaskan penyakit kompetensi 4A, di mana penyakitnya itu adalah intoleransi makanan. Intoleransi makanan ini adalah keadaan di mana saat seseorang mengkonsumsi suatu makanan tertentu dapat timbul gejala yang tidak nyaman. Etiologinya itu karena disebabkan oleh penyerapan yang buruk dari usus ke dalam aliran darah dan pelepasan bahan kimia dalam tubuh akibat kontak makanan dengan tubuh. Makanan yang umumnya menyebabkan intoleransi itu adalah makanan yang mengandung gula seperti laktosa, fruktosa, sorbitol, dan makanan yang mengandung gluten. Makanan yang mengandung monosodium glutamat atau MSG, sulfida atau histamin. Gejala klinisnya itu ada flatus, kembung, mual, diare, sakit perut, shock, bekas, retensi cairan, ruam, mengik, radang pada sinus, mata atau hidung, pembengkakan pita suara, dan migrain. Dari shock hingga migrain ini adalah gejala yang jarang timbul. Selanjutnya ada intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa itu adalah suatu kondisi di mana laktosa tidak bisa tercerna dengan baik karena adanya defisiensi enzim laktase. Laktosa ini adalah merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa, sumber energi yang memasok hampir 1/4 dari keseluruhan kalori yang terdapat pada susu, 35-45%, dan diperlukan untuk absorpsi kalsium. Karbohidrat di metabolisme laktosa ini adalah karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida, laktosa dihidrolisa menjadi glukosa dan galaktosa, dan sebagai proses absorpsi. Hidrolisa dilakukan dengan laktase, beta galaktosidase, dan Bruch's-Horder usus halus. Enzim laktase ini adalah gen pengkode laktase terletak pada kromosom 2. Ekskresinya terutama pada enterosit usus halus. Manusia terlahir dengan ekskresi laktase yang tinggi. Pada janin manusia itu aktivitas laktase sudah nampak pada usia kehamilan 3 bulan dan aktivitasnya akan meningkat pada minggu ke-35 sampai ke minggu ke-38. Aktivitas laktase mengalami penurunan pada usia 2-5 tahun walau laktosa terus diberikan. Epidemiologinya itu adalah 65-75% penduduk dunia itu mengalami defisiensi laktase primer. Sering terjadi pada orang Eropa Utara, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Etiologinya itu karena disebabkan oleh defisiensi enzim laktase dalam Bruch's-Horder usus halus. Klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama itu malabsorpsi laktosa, yang mana disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah laktosa yang dikonsumsi dengan kapasitas laktase untuk menghidrolisa disakarida. Dan yang kedua ada defisiensi laktase primer, itu tidak adanya laktase secara relatif atau absolut yang terjadi pada anak-anak kelompok ras tertentu dan merupakan penyebab tersering malabsorpsi laktosa dan intoleransi laktosa. Yang ketiga ada defisiensi laktosa sekunder, diakibatkan oleh injuri usus halus seperti pada gastroenteritis akut, diare persisten, kemoterapi kanker, dan sering terjadi pada bayi. Laktase tidak defisiensi lagi bila kerusakan mukosa usus telah membaik dan infeksi telah teratasi. Yang keempat ada defisiensi laktase kongenital, di mana ini disebabkan karena adanya mutasi pada gen LCT yang memberikan instruksi untuk pembuatan enzim laktase. Patogenesis dan patofisiologinya itu jadi defisiensi laktase primer dan defisiensi laktase sekunder itu menyebabkan laktosa tidak dapat dipecah menjadi bentuk yang dapat diserap sehingga terjadi penumpukan laktosa. Penumpukan laktosa ini bisa menyebabkan diare dan bisa juga menjadi sumber energi untuk pertumbuhan mikroorganisme sehingga terjadi fermentasi laktosa. Jika terjadi fermentasi laktosa maka bisa menyebabkan asam laktat itu menjadi banyak dan membentukkan gas metan atau CH4 dan hidrogen atau H2. Jika ada gas metan dan hidrogen maka dia menyebabkan rasa tidak nyaman dan menghambat penyerapan nutrisi lainnya. Dan bisa juga ada flatulensia atau flatus atau bahasanya kentut-kentut. Nah, jika terjadi peningkatan asam laktat maka dapat menyebabkan gerakan aktif secara osmotik dan distensi usus sehingga menarik air keluar ke lumen usus dan terjadilah diare.
Gejala klinisnya itu ada seperti sakit perut, mual, muntah, kembung, dan diare. Di mana gejala biasanya itu mulai terasa 30 menit sampai 2 jam setelah makan atau minum makanan yang mengandung laktosa seperti susu, keju, atau es krim. Pada bayi, awitan penyakit terjadi secara akut dan ditandai dengan muntah-muntah serta diare seperti air. Gejalanya itu diare yang sangat sering, cair, berbau asam, flatulens, dan kolik abdomen. Akibatnya pertumbuhan anak menjadi terlambat dan dapat menjadi malnutrisi bagi anak. Untuk mendiagnosisnya itu pengukuran pH tinja itu pH-nya di bawah 6 dan penentuan kadar gula dalam tinja dengan tablet Clinites. Laktosa loading atau toleransi test, pasien dipuasakan semalam lalu diberi minum laktosa 2 gram per kilogram berat badan. Dilakukan pengukuran kadar gula darah sebelum diberikan dan setiap 1/2 jam kemudian sehingga 2 jam lamanya. Jika positif, maka grafik yang mendatar selama 2 jam atau kenaikan kadar gula darah kurang dari 25 mg/sen. Ada juga barium mil laktose atau pasien dipuasakan semalam lalu diberi minum larutan barium laktosa. Jika dia positif, maka larutan barium laktosa terlalu cepat keluar, sekitar 1 jam, dan berarti sedikit yang diabsorpsi. Selanjutnya ada biopsi mukosa usus halus atau menentukan kadar enzim laktase. Penata laksanaannya, hindari makanan yang mengandung laktosa seperti susu, keju, dan es krim. Diberikan susu rendah laktosa atau LLM-nya itu 0,8% dan almironnya 1% atau free laktose selama 2-3 bulan dan diganti kembali dengan susu formula yang biasa. Intoleransi laktosa sementara itu diberikan susu rendah laktosa selama 1 bulan. Pasien dengan defisiensi laktosa kongenital itu diberikan susu bebas laktosa. Untuk prognosisnya itu yang defisiensi laktosa kongenital itu prognosisnya dubia et malam. Dan defisiensi laktosa primer dan sekundernya itu prognosisnya bonam. Intoleransi fruktosa itu seperti buah ara, pir, plum, anggur, sirup jagung, permen, soda, sorbitol, mannitol, dan xilitol. Gejala intoleransi fruktosa itu gejala intoleransi sama dengan gejala intoleransi laktosa. Selanjutnya ada intoleransi protein, di mana orang dengan penyakit celiak memiliki intoleransi protein yang disebut gluten. Makanan yang mengandung gluten itu seperti gandum, rieh, dan berlei yang dapat merusak usus, sehingga makanan tidak dapat diserap secara normal dan terjadi penurunan berat badan, kembung, flatus, dan kelemahan. Intoleransi MSG atau monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa, yang biasa kita gunakan sebagai penambah rasa. Gejalanya itu sakit kepala, sesak napas, mual, berkeringat, dan rasa terbakar pada leher. Dan dia terjadi 15 menit sampai dengan beberapa jam setelah mengkonsumsi MSG. Intoleransi makanan dan lainnya seperti makanan yang mengandung histamin seperti keju, bayam, terong, anggur merah, tuna, dan ragi. Gejalanya itu sakit kepala, pusing, takikardi, pinsang, dan mengi. Makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung sulfit, tartrazine, benzoat, pargenes, dan banyak pewarna. Selanjutnya ada gula, coklat, kafein, dan zat aditif yang dapat memperburuk migrain dan atau attention deficit hyperactive disorder. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.